Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Biasanya dalam penyembelihan, ada saja yang iseng untuk mengonsumsi empedu hewan yang disembelih. Untuk obat, katanya. Masalahnya, bagaimana sebenarnya hukum memakan empedu dalam tinjauan syariat? Pertama, kita harus memahami dulu bahwa salah satu yang diharamkan di dalam syariat adalah najis. Dan di antara najis adalah bangkai dan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu." Diharamkan atas kamu bangkai dan darah. Jadi, standar halal haram hewan itu bukan hanya pada jenis hewannya, namun juga bagaimana cara matinya. Seandainya hewan tersebut mati tidak dengan penyembelihan yang syar'i, maka hewan tersebut walaupun hukum aslinya adalah halal, menjadi bangkai. Thus, dia menjadi najis dan tidak boleh dikonsumsi. Penjelasan lengkapnya silahkan dilihat di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian, meskipun jenis hewan itu sudah halal, disembelih dengan cara yang syar'i, namun bagian-bagian najisnya tetap tidak boleh dikonsumsi. Yang tadi kita sebutkan memang cuma darah, akan tetapi hukum ini juga berlaku untuk seluruh cairan yang berada di dalam tubuh hewan tersebut. Mulai dari nanah, asam lambung, ataupun bakal kotoran. Kalau dasar ini sudah dipahami, barulah kita kembali kepada pembahasan empedu tadi. Empedu merupakan cairan yang mengandung beberapa pigmen, diproduksi oleh liver, kemudian disalurkan kepada usus. Dari pengertian ini kita tahu bahwasanya cairan empedu itu berfungsi untuk proses pencernaan. Jadi, empedu itu memang bukan darah, bukan pula bakal kotoran. Akan tetapi, ia merupakan cairan yang berada di dalam tubuh hewan yang posisinya lebih dalam daripada lambung. Dengan kata lain, hukumnya tidak bisa disamakan dengan keringat ataupun air liur yang suci meskipun menjijikkan. Hukumnya sama dengan darah, asam lambung, serta cairan-cairan lain yang berada di dalam tubuh hewan. Sama-sama najis. Namun yang najis cuma cairan empedu, bukan kantung empedu. Hukumnya sama dengan lambung dan asam lambung. Jika asam lambung sudah dibersihkan, maka lambung boleh dikonsumsi. Akan tetapi, kesucian kantung empedu tidak mengubah fakta bahwasanya empedu itu haram dikonsumsi. Kenapa? Karena meskipun yang kita masukkan ke dalam mulut kita adalah kantung empedu yang suci, isinya tetaplah najis. Yang kita konsumsi semestinya adalah yang suci luar dan dalamnya. Lalu bagaimana jika empedu itu dikonsumsi untuk pengobatan? Memang terdapat kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat melegalkan sesuatu yang aslinya terlarang. Namun kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Apakah penyakit yang akan diobati dengan empedu tersebut sudah sampai kepada taraf darurat atau setidaknya hajat? Apakah khasiat pengobatan dengan empedu itu sudah teruji atau cuma mitos? Kalaupun khasiatnya itu sudah teruji, apakah tidak ada solusi lain, pengobatan lain yang jelas halal dan berkhasiat? Jika beberapa pertanyaan ini telah kita jawab, saya pikir kita akan bersepakat bahwa hukum asal tetap berlaku. Empedu hewan, meskipun hewannya halal, tetap haram dikonsumsi, walaupun untuk pengobatan, karena standar darurat ataupun hajatnya tidak terpenuhi. Maka mari kita sama-sama berusaha untuk memastikan bahwa yang masuk ke dalam perut kita adalah zat-zat yang halal lagi baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.